Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai konsep dasar sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggota. Perkenalkan, saya Dewi Suprapti dengan NIM E19030310002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Indah Kartini dengan NIM E19030310012 dari Prodi T3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Dwi Triani, NIM E19030310018. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi D3 Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Sistem informasi yang dikelola dapat lebih baik dan bermanfaat apabila dalam proses pengelolaannya dapat memanfaatkan sistem informasi, yang tentu saja akan memberikan banyak nilai tambah karena kelebihan yang dimiliki teknologi informasi. Contohnya adalah membuat proses manual berubah menjadi otomatis. Sistem informasi manual yang telah ada sebelumnya mulai dipadukan dan diintegrasikan dengan teknologi-teknologi pendukung. Hal ini tentu saja akan berpengaruh besar pada standar kinerja perusahaan secara menyeluruh. Kemudian di sini kami akan menjelaskan tentang deskripsi umum sistem informasi akuntansi dan deskripsi menyeluruh tentang sistem informasi akuntansi. Mulai dari sistem. Menurut Roni tahun 2006 berpendapat bahwa sistem adalah kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling bekerja dan berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Dia juga berpendapat bahwa perusahaan adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa departemen yang bertindak sebagai subsistem yang membentuk sistem perusahaan tersebut. Sedangkan pendapat lain mengatakan sistem adalah suatu jaringan kinerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan sesuatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sumber ini diambil dari Kamus Teknologi dan Informasi tahun 2009. Kemudian, pengertian dari informasi. Informasi adalah hasil pengelolaan dari data dan fakta yang berhubungan, yang diolah sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan penggunanya, yang dapat membantu penggunaan dalam pengambilan keputusan. Kemudian pengertian akuntansi. Sementara akuntansi sendiri menurut Komite Terminologi dari American Institute of Certified Public Accountant didefinisikan sebagai suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan, dan satuan mata uang mengenai transaksi-transaksi yang sebagian besar memiliki sifat keuangan yang kemudian diinterpretasikan hasilnya. Peran sistem informasi dalam menciptakan nilai sebagai berikut. 1. Meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan keakuratan dan kekinian, up to date, catatan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk dan jasa. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas perencanaan atau penyusunan anggaran dan pengendalian. Tujuan utama dari yang diinginkan setiap perusahaan dari aktivitas ciri sistem. A. Sistem mempunyai komponen. Jadi komponen-komponen sistem biasanya berupa subsistem, baik berupa fisik maupun abstrak. Subsistem sebenarnya adalah sebuah sistem. Biasanya merupakan sebuah sistem yang lebih kecil dari sistem yang menjadi lingkungannya. Namun, tidak menutup kemungkinan subsistem dapat lebih kompleks atau. Dari gambar ilustrasi hubungan komponen sistem atau subsistem, dapat kita lihat bahwa subsistem 1 saling berhubungan dengan subsistem 2 dan 3, sedangkan subsistem 2 berhubungan dengan subsistem 1 dan 3. Begitupun juga subsistem 3 berhubungan dengan subsistem 1 dan 2.
Untuk lebih mudah memahami ilustrasi ini, bayangkan sebuah perusahaan yang mempunyai beberapa divisi, seperti misalnya divisi keuangan dan divisi produksi, di mana divisi keuangan melakukan pengelolaan keuangan untuk biaya operasional kantor, sedangkan divisi perusahaan, yakni divisi produksi, mengerjakan produksi perusahaan tersebut. Dari ilustrasi di atas, dapat dilihat bahwa sistem X mempunyai batasan-batasan sistem di mana batasan tersebut terlihat dari batas di mana komponen-komponen atau subsistem di dalamnya saling berintegrasi. D. Sistem mempunyai tujuan sistem yang jelas. Selain mempunyai batasan, sistem yang harus mempunyai tujuan. Tujuan sistem merupakan target atau hasil akhir yang sudah dirancang oleh pembuat sistem, di mana tujuan itu menjadi titik koordinat komponen-komponen sistem dalam bekerja sehingga tujuan dari sistem tersebut dapat dicapai. E. Sistem mempunyai lingkungan. Lingkungan sistem dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan luar sistem atau eksternal dan lingkungan dalam sistem atau internal, di mana lingkungan luar sistem adalah lingkungan di luar batas-batas sistem, sedangkan lingkungan dalam sistem adalah lingkungan yang memadai komponen-komponen atau subsistem yang ada dalam sistem. Untuk lebih jelas, perhatikan ilustrasi berikut. Di ilustrasi di atas dapat dilihat bahwa sistem mempunyai lingkungan luar sistem atau eksternal, di mana pada lingkungan ini sistem akan berinteraksi dengan sistem lain yang berada di luar batas sistem. Misalnya, sistem X dapat berinteraksi dengan sistem Y, sistem Z, sedangkan untuk lingkungan dalam sistem atau internal adalah lingkungan di mana Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.